Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, barakallahu fikum. Alhamdulillah di kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali ya dalam rangka belajar mempelajari yang kami sami yang mulia ini. Nah, barakallahu fikum, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran sirah kita di kelas 8 ini. Nah, alhamdulillah sekarang kita masuk ya di pasal yang kedua, yaitu tentang Daulah Ayyubiyah. Nah, Daulah Ayyubiyah atau dinasti Ayyubiyah. Nah, barakallahu fikum. Ini merupakan peta kekuasaan dari Daulah Ayyubiyah ya, yang warna coklat ini. Nah, Daulah Ayyubiyah adalah berpusat di kota Kairo di Mesir. Ya, jadi kekuasaannya cukup luas ya, dari Mesir, ya Syam, ya kemudian sampai dengan Son'a di Yaman. Nah, barakallahu fikum. Tapi bagaimana ya sejarah berdirinya Daulah Ayyubiyah, kemudian masa keemasannya dan juga sampai masa berakhirnya, insya Allah kita akan belajar bersama pada kesempatan kali ini. Nah, barakallahu fikum. Daulah Ayyubiyah ya berdiri dari tahun 596 sampai dengan 648 Hijriah. Nah, asal Ayyubiyah dan awal kemunculannya. Ya. Ayyubiyah itu berasal dari keturunan Kurdi di daerah Azerbaijan ya. Kemudian merantau ke Irak pada masa pemerintahan Salajikoh. Kemudian kakeknya yaitu Shadi ya, mereka menjabat sebagai Amir Tirkit ya. Jadi kakek ya dari keturunan Ayyubiyah ini menjabat sebagai Amir di Tirkit. Tirkit itu masih wilayah Irak. Kemudian anak-anaknya Shadi yaitu Najmuddin Ayyub, yakni ayahnya Salahuddin, meninggalkan Tirkit ya dan bergabung dengan Daulah Zinkiyah untuk bersama-sama berjihad melawan orang-orang Salib. Nah, ini di antara asal muasal Ayyubiyah. Nah, kemudian berdirinya Daulah Ayyubiyah. Di antara awal yang menyebabkan berdirinya Daulah Ayyubiyah adalah yang pertama, mulai lemahnya Daulah Zinkiyah ya sepeninggal Amir Nuruddin Mahmud ya. Kemudian adanya ancaman kaum Salibis di wilayah Sam. Nah, maka Salahuddin Yusuf ya bin Najmuddin Ayyub mengumumkan berdirinya Daulah Ayyubiyah di Mesir dan di Syam. Nah, dalam rangka ya untuk menyatukan wilayah Islam dan memperkuatnya. Kemudian beliau berjihad mengusir kaum Salibis dari wilayah kaum muslimin. Nah, dan pendiri Daulah Ayyubiyah adalah siapa? Nah, adalah Salahuddin Yusuf bin Najmuddin Ayyub. Ya, lahir di kota Tirkit pada tahun 532 Hijriah. Beliau adalah seorang yang soleh ya, pemimpin yang alim, hafal Al-Quran, ya, pemberani dan ahli dalam perang. Nah, barakallahu fikum. Kemudian hal-hal penting yang dilakukan pada masa Salahuddin Al-Ayyubi adalah yang pertama membuka sekolah-sekolah. Ya. Kemudian yang kedua adalah memperbarui Masjidil Aqsa. Nah, kemudian juga membangun benteng yang mengelilingi Kairo. Ya, untuk menahan serangan dari musuh dan juga memperbarui benteng Iskandaria. Nah, kemudian juga menegakkan keadilan dengan mencopot hakim-hakim yang zalim. Nah, kemudian ini adalah Kairo ya, sebagai pusat pemerintahan Daulah Ayyubiyah. Dan ini adalah Al-Azhar, pusat pendidikan pada waktu itu. Sekarang menjadi universitas ya yang ternama di Mesir, nah, sampai sekarang. Dan ini adalah Masjidil Aqsa di Yerusalem, Palestina di tempo dulu ya. Nah, dan sekarang sudah seperti ini. Nah, barakallahu fikum. Baik, sekarang kita lanjutkan tentang jihad melawan pasukan salib. Pasukan itu dari agama Kristen ya, Nasara. Nah, pada awal penyatuan wilayah Islam terjadi ketegangan ya dengan amir-amir tentara salib
Namun bisa diselesaikan dengan damai. Akan tetapi, pasukan salib membatalkan perjanjian tersebut sehingga terjadilah peperangan yang besar. Nah, di antara perang tersebut adalah namanya perang Hittin, ya. Karena terjadi di daerah Hittin, ya, sehingga disebut dengan perang Hittin. Ya. Amir Benteng Krk, ya, yaitu Arnold dari pasukan Salibis, ya, menyerang rombongan dagang dan kaum haji muslimin ya yang hendak berhaji ke Mekah, sehingga terjadi pertempuran besar pada tahun 583 Hijriah. Nah, pertempuran ini dimenangkan oleh kaum muslimin dan banyak pasukan salib yang terbunuh. Akhirnya Salahuddin Al-Ayyubi pun berhasil membunuh uh, Amir, ya, Amir dari benteng Krk, yaitu Arnold. Nah, kemudian kaum muslimin terus bergerak, ya, di kota-kota pinggir pantai karena letaknya sangat strategis, ya, dengan mulai menguasai Tobaria, Akka, kemudian Nasirah, Haifa, Saida, dan yang terakhir adalah bisa mengepung Baitul Maqdis dan akhirnya berhasil menaklukkan pada hari Jumat, ya, tanggal 27 bulan 7 tahun 583 Hijriah. Ini penaklukan Baitul Maqdis yang dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, barakallahu fikum. Tapi ini adalah perang Hittin, ya. Disebut perang Hittin karena terjadi di Bukit Hittin atau Hattin, sebuah perbukitan utara Yerusalem. Berlangsung pada tanggal, ya, 3 sampai 4 Juli tahun 1107 Masehi, ya. Merupakan pertemuan dalam periode perang salib kedua. Nah, kekuatannya untuk bisa baca di sini, ya, kalah jauh dengan jumlah dari orang-orang salib, ya, kaum muslimin. Tetapi, ya, dengan izin Allah, kemenangan telak dari pasukan dari Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, barakallahu fikum. Dan ini ada penaklukan dari Palestina, yaitu Yerusalem, pada tanggal 20 September tahun 1187. Nah, kita bisa baca di sini, ya, nanti. Nah, dan ini adalah Salahuddin merebut Yerusalem. Ini penaklukan Baitul Maqdis, ya, sejak Baitul Maqdis dikuasai oleh orang-orang Nasrani. Nah, barakallahu fikum. Dan nanti sebagai tanda hari kiamat, insya Allah akan direbut kembali, ya, Baitul Maqdis oleh kaum muslimin. Insya Allah nanti disampaikan hadis di belakang. Nah, baik, sekarang sesi yang terakhir yaitu tentang wafatnya, ya, Salahuddin Al-Ayyubi. Ya. Beliau wafat pada tahun 589 Hijriah pada usia 57 tahun di Damaskus, ya. Dengan meninggalkan keteladanan, ya, yang senantiasa dikenang dalam sejarah Islam, ya, ditulis dalam buku-buku sejarah. Inilah wafatnya Salahuddin Al-Ayyubi, seorang penguasa kaum muslim waktu itu, ya, yang penuh dengan keteladanan yang tinggi. Nah, barakallahu fikum. Kemudian sebab dari kelemahan dan keruntuhan Daulah Ayyubiyah. Yang pertama, karena terjadi perebutan kekuasaan di antara anak-anak Salahuddin Al-Ayyubi dengan paman mereka yaitu Al-Adil. Kemudian, ya, berdirinya Daulah Mamalik, ya, kemudian juga karena pasukan salib yang terus-menerus melawan, ya, di wilayah Mesir dan juga Syam, ya. Sehingga ketika meninggalnya Raja Soleh Najmuddin Ayyub, ini sultan yang ke-7, ya, dan anaknya Turamsah, ini sultan yang ke-8, maka berakhirlah Daulah Ayyubiyah dan kemudian berdirilah Daulah Mamalik. Nah, barakallahu fikum. Dan ini sebagai penutup, ya, tentang sabda Rasulullah SAW, ya, wa'andud sitan, ya, baita yadayi sa'a, mauti summa fathu baitil maqdis. Perhatikan 6 tanda hari kiamat. Yang pertama adalah wafatku, ya. Jadi yang pertama, wafatnya Nabi Muhammad SAW telah terjadi, itu merupakan tanda hari kiamat. Yang kedua adalah penaklukan Baitul Maqdis. Ini belum terjadi, ya. Dan nanti pasti akan terjadi karena ini dikabarkan oleh Rasul SAW. Tetapi kapan?
tidak ada yang tahu. Nah, mudah-mudahan ya, Baitul Maqdis yang sekarang dikuasai oleh orang-orang Yahudi, ya, Israel akan jatuh kembali kepada tangan kaum muslimin. Di satu sisi kita gembira dengan itu, nanti kelak akan terjadi, tapi di satu sisi kita harus waspada karena dengan ditaklukkannya Baitul Maqdis di tangan kaum muslimin, maka itu sebagai tanda-tanda hari kiamat sudah kian dekat. Nah, barakallahu fikum. Taib. Ini saja di pelajaran kali ini tentang Daulah Ayyubiyah ya, secara singkat karena waktunya terbatas. Ya, mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran untuk kita semuanya. Kalau antum lebih ingin tahu secara detail, bisa baca buku-buku tentang Daulah Ayyubiyah ini. Dan barakallahu fikum, sampai di sini dulu. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.